seru. Lu kepanasan? Nggak, udah ngadem ya. Iya, tadi gue lihat lu ngadem depan AC langsung begini ya. Iya dong, gue peluk AC. Ih, itu katanya nggak sehat loh. Tapi kan bagus buat tubuh kita, jadi mendinginkan lagi. Nggak gitu. Iya. Katanya kalau misalnya kita sering kena paparan AC secara ekstrim, Langsung secara gitu. langsung seperti itu Terus? bisa mengakibatkan apa sih kayak lumpuh sebelah apa gimana deh? Bel spasi. Iya, yang itu tuh namanya. Itu pengaruh ruangan depan AC nggak kenapa-napa sih, liatin tuh. Ih. Digantung gitu. Apaan? Itu pengaruh ruangan di depan AC. Iya, Nggak kenapa-napa. Itu bukan manusia, Dodol. Emang bahaya kayak gitu? Iya. Gua Tapi aneh sih bener baik-baik nggak sih? aja. Yaudah deh, Loh. daripada kita salah-salah sangka, mendingan kita lihat dulu yuk apa sih tuh Bel spasi. Nih. Bel spasi adalah suatu kondisi di mana otot wajah mengalami kelumpuhan dan hal ini bisa menyebabkan perubahan bentuk pada salah satu sisi wajah di mana wajah akan terlihat melorot. Kondisi ini dapat datang secara tiba-tiba dan bagi kebanyakan orang bersifat sementara. Penyebab keradangan syaraf ini belum dapat diketahui secara pasti. Namun kondisi ini diduga terjadi karena infeksi virus. Nah, perempuan hebat, Bel spasi ini juga tidak ada kaitannya dengan stroke ya. Nah, kali ini tim Sore Santai Seru akan membahas apa itu penyakit Bel spasi dan bagaimana cara kita mencegahnya agar tidak terjadi pada diri kita. Selanjutnya hanya di Sore Santai Seru kali ini. Saya baru tahu sekarang. Jadi nyebutnya yang benar adalah Bel apostrophe S ya. Yes, Bell's palsy. Jadi mungkin yang menemukannya ini seseorang bernama Bel atau apa-apa Bel. Bel apostrophe S palsy. Si Bingung Bel. kan? Bingung kan? Oh. Mending Ini kita tanya pakarnya, Bener. Langsung aja kita undang ini dari Maya Pada Tangerang, Rumah Sakit Maya Pada Tangerang, Dr. Paulina. Hai dok, selamat sore. Halo, Dok. Halo. Mari dokter, Boleh duduk, silakan duduk di sini dok. Ya, makasih. Iya, dok. Itu apaan itu Bell's palsy? Kok muka orang jadi mencong-mencong begitu? Itu apaan sih dok? Apa yang terjadi dengan mukanya? Iya. Ya, kalau Bell's palsy itu kan kelumpuhan otot muka separuh. Oh, muka aja gitu, Dok. Muka saja. Tangan Iya, apa gitu. yang lainnya Itu normal? saraf atau normal. otot, Dok? Jadi sarafnya yang lumpuh menyebabkan otot yang digerakkan oleh sarafnya menjadi ikut lumpuh. Jadi sarafnya peradangan. Oh, sarafnya radang. gitu. Radang, jadi ototnya lumpuh. Tapi itu bukan stroke kan? Bukan. Gejala stroke? Bukan. Gejala stroke bukan juga? Beda, Beda, beda. ya? Beda stroke dengan Bell's palsy. Angin? Gitu. Apanya penyebabnya? Iya. Kalau penyebabnya biasanya kita bilang idiopatik. Apa itu, Dok? Idiopatik itu Anak tidak mana itu, Dok? diketahui. Oh, tidak tidak diketahui. Ya, jadi bisa tiba-tiba saja. Aduh. Pada saat daya tahan tubuhnya menurun. Waduh. Kemudian ada infeksi virus. Oh, loh. Biasanya kena infeksi virus herpes. Begitu. Dok, itu bisa menyerang siapa aja dok? Anak-anak, dewasa, orang tua, atau Siapa saja. tidak tertutup untuk anak-anak gitu? Anak-anak bisa di atas umur 10 tahun. Walaupun kemungkinannya di bawah itu juga bisa. Saya pernah ketemu pasien umur 8 tahun sudah kena Bell's palsy. Dan itu penyebabnya apa? Setelah ditelaah tuh umur 8 tahun bisa kena Bell's palsy. Dia waktu itu sedang menderita infeksi. Jadi itu sebagai faktor pencetus. Jadi ototnya sarafnya ikut meradang. Dok, itu bisa sembuh nggak sih? Bisa. Oh, bisa sembuh. Bisa. Tapi kan udah keburu Mestinya. panik dong dok kalau misalnya muka Pasti udah kayak mikirnya begini. stroke. Iya. Iya, beda dengan stroke. Tapi menyon itu mirip, Dok. Kalau dilihat sekilas memang Iya. mirip menyonnya, Maksudnya- tapi ada perbedaannya. Apa dok perbedaannya? Bedanya Ya, apa? kalau kan ini nervus facialis, nervus 7 kita bilangnya ya. Iya. Dia itu menginervasi, kita bilang mensarafi. Kalau yang Bell's palsy itu saraf perifer kita bilang. Jadi yang keluar dari otak itu kita bilang saraf perifer. Yang saraf dari otak kita bilang ini. saraf sentral. Facial Seperti nerve. itu ya. Jadi itu facial nerve.
Ya, jadi dia mensarafinya mulai dari dahi, pipi, ya, Pelipis. apa ini otot kelopak mata, Itu sampai sekitar mulut. Nah itu kalau yang saraf fasial yang tepi, jadi semuanya akan kena. Alisnya tidak bisa mengangkat. Oh. gitu. Nah, jadi Masih salah ngangkat. satunya nggak bisa ngangkat. Oke. Nah, terus kelopak matanya tidak bisa menutup, jadi kebuka terus satu mata. Lah nggak bisa tidur dong. Tidur Ya, gimana jadi dok? kalau tidur matanya Melek. yang satu tetap kebuka. Lah kayak ikan. Tidur melek. Ikan kan melek. Dulu deh ya. Kalau melek melek. Iya benar. Iya. Tadi Nana mau nanya apa tuh? Tapi gejala awalnya itu apa sih dok supaya kita bisa mengenali lebih Iya. dini gitu ya penanganannya. Gejala Gejala-gejala awalnya apa? Ya, gejala awalnya biasanya sering didahului nyeri di belakang telinga. Ini di sini, Di belakang Oh, di telinga. tulang telinga. Oke. Ya, di belakang telinga. Mungkin waktu itu ada infeksi virus. Sehingga nyeri. Kemudian Kalau dari mulai belakang sini kaku gitu. Oh, leher enggak, enggak beda. ya? Beda Itu ya? salah bantal. Iya, mungkin. Jadi kalau misalnya Bantal di sana. dok punten kalau misalnya belakang telinga tuh bener-bener di ini daun telinga belakangnya Iya, sini. di belakangnya. Rasa nyerinya tuh seperti apa? Rasa nyeri. Kayak kecetit gitu atau Enggak, apa ya, memar? seperti kayak karena dia infeksi, Aha. jadi nyeri seperti kena peradangan. Oh, itu awal-awalnya. Awalnya bisa sensitif. didahului itu, bisa juga tidak. Oh my. Ya, Jadi tiba-tiba langsung Jadi kaku tiba-tiba aja. tiba-tiba langsung perot separuh. Jadi Ngomong kalau juga agak senyum, susah, Dok. kalau senyum dia kan yang satunya nggak bisa ngangkat. ngangkat, Jadi kelihatan perot. Terus ngomongnya juga agak keganggu pasti kan. Ngomongnya terganggu mungkin karena bibirnya yang nggak Kaku. bisa naik. Tapi sebenarnya lidahnya sendiri nggak bermasalah. Oh lidah nggak masalah tapi bibirnya aja. Ya, jadi bedanya sama stroke, kalau stroke itu yang Lidahnya kena, atas, Dok, ya? yang atas dengan yang kelopak mata itu nggak kena. Oh. Jadi cuma bibirnya aja, sudut mulutnya yang turun. Tapi atasnya dia tetap bisa ngangkat alis. Alis, kalau Nah stroke itu itu. kalau stroke karena dia sumbernya di otaknya. Begitu. Terus kalau ini nih dok, biasanya kan kalau tanda-tanda orang Jawa nih kedutan tuh sebelah kanan dapat duit gitu ya. ini di mukanya kedutan gitu dok. Itu tanda-tanda juga nggak? Mau Enggak, keluar duit deh kalau gitu. beda. Oh beda ya, yang katanya Beda. suka kelopak mata Kalau- kita suka kedut-kedutan. Iya, Nah, kedut-kedutan kalau dia kan gitu. malah nggak bergerak. Malah Iya, stuck benar. gitu ya. Dok, Iya. ada yang mitos yang bilang katanya kalau misalnya kita sampai dapat Bell's palsy ini salah satu penyebabnya adalah karena kita suka kena direct AC. wind gitu loh, apa angin langsung dari AC, Ya. dari kipas angin sehingga nanti bisa jadi seperti itu wajahnya. Ya. Benar nggak sih itu dok? Itu salah satu pencetus tapi tidak selalu. Bisa. Ya, bisa. Daya tahan tubuhnya menurun atau kena infeksi virus ditambah kena angin terus, AC-nya terus ke mukanya, maka salah satu sisi mukanya menjadi lumpuh. Oh, jadi AC tuh ngaruh juga dok ya? Ngaruh. Soalnya saya tidur di AC mulu dok. Ya. Ini AC, saya tidur di atas AC gitu. Kucing kali situ ya. Ya kalau bisa jangan langsung kena. Gitu. Dialing-alingin ya dok ya? Ya. Pengen atau pencerahannya dibataskan. dong dok, gimana caranya untuk Pakai skincare menyembuhkan? Nona nih kalau mau cerah. Bukan. Iya tuh dok. Supaya Terhindar. pengobatannya gitu. Kalau sampai sudah Caranya. terjadi. Iya, sampai Ya. terjadi gitu gimana ya langkah Kalau terkena Bell's palsy, maka sebaiknya memang langsung berobat. Langsung Ya, berobat, karena semakin cepat diobati, dia akan cepat balik. Oke. Tapi sebenarnya dia bisa self healing. Self-healing. Self healing bisa sembuh sendiri. Didiemin aja Tapi gitu? butuh waktu kira-kira 6 bulan. Ih, lama banget dok. Ya. 1 semester. 6 bulan. Tapi Aku untuk kalau mempercepat, didiemin aku ngambek. Ya ilah, didiemin kayak Ya. chatting gebetan. kalau kita mau mempercepat, ya kita berobat ke dokter. Biasanya dokternya akan memberikan obat untuk obat anti-inflamasi, anti peradangan. Kan sarafnya meradang. Yes. Iya. Jadi kita berikan steroid untuk mempercepat penyembuhan peradangannya. Kemudian kalau setelah 2 minggu kita anjurkan untuk fisioterapi. Oh iya, karena emang saraf ya dok ya, jadi harus fisioterapi ya. Biasanya kita bisa tambahkan antivirus juga. Oh
Karena kan latar belakangnya karena infeksi virus. Baik. Dok, jadi kalau misalnya sampai amit-amit terkena Bell's palsy ini, perginya tuh ke dokter apa sih? Umum aja cukup atau mesti ada spesialis apa gitu? Ya, kalau dokter umum mestinya bisa mengenali. Oke. Ya. Cuma kadang mereka suka bingung dengan stroke karena kan gejalanya mirip-mirip. Sebaiknya memang ke dokter saraf. Ke dokter syaraf. Ya. Oke, itu ya, perempuan hebat ya. Kalau misalnya Anda menemukan gejala seperti itu, hal pertama yang Anda lakukan mungkin kalau misalnya terjadi di jam-jam yang tidak lazim seperti tengah malam, pergi ke UGD ya, atau nggak IGD itu udah paling nomor 1. Biasanya nanti mereka akan referensikan kemana selanjutnya. Tapi kalau masih ada di waktu-waktu jam yang baik ya, masih siang hari atau sore, bisa langsung ke dokter spesialis syaraf. Oke, itu yang direkomendasikan. Nah, kalau misalnya Anda mau nanya-nanya mengenai Bell's palsy ini atau mungkin mau sharing, Iya. mungkin Anda pernah punya pengalaman menyerupai seperti itu, saling sharing di sini boleh melalui nomor telepon di 08121, ini melalui WhatsApp ya, 08121 999 itu dia 4756, ini biar kelihatan deh. Nah, tuh 4756. Oke. Nah, kalau untuk telepon misalnya udah nggak sabar, aduh WhatsApp lama di responnya, ayo boleh ditelepon di 021. Nah, ini dia 634 8062. Ini saya giniin biar kelihatan nggak saru warna baju saya tuh kan. Kami minta. Kita akan kembali lagi masih bersama dengan Nona Noni dan Dokter Paulina. Bener ya Iya, Paulina betul. kan ya bener Iya. dari Maya pada Tangerang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sore Santai Seru.